Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Lanjut saja kita ke cerita part 39, pakai wings. Alvin melukis senyum di bibirnya saat menyadari keberadaan mamanya di ambang pintu. Melihat gagang sapu di belakang punggung, Alvin sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia harus bisa sepandai mungkin memanipulasi keadaan agar selamat dari amukan sang ibu negara. Mama, Alvin memasang senyum terbaiknya yang sayangnya masih terlihat bodoh di hadapan sang mama. Masuk, Mah. Kenapa repot-repot bawa sapu? Apartemen ini selalu bersih kok, Mah. Jadi tidak perlu dibersihkan lagi. Alvin menggeser tubuhnya dari pintu, lalu mempersilahkan sang mama untuk masuk. Namun wanita itu hanya merespon dengan tatapan tak bersahabat. Mama kesini bukan untuk membersihkan apartemen kamu, tapi untuk membersihkan kelakuan kamu yang kotornya luar biasa. Intuisi Alvin menuntunnya untuk memasang sikap waspada. Terlebih, kini mamanya sudah siap dengan senjata andalannya itu. Sabar, Mah. Ingat, hanya nenek sihir dalam negeri dongeng, mainannya sapu. Kamu ngatain mama nenek sihir? Perlahan mama melangkah maju seiring dengan langkah kaki Alvin yang terus mundur. Bukan ngatain, tapi ngingatin, Mah. Itu apa bedanya? Baru saja mama akan mengangkat gagang sapu tinggi-tinggi, pintu salah satu kamar sudah terbuka. Mama terpaku memandangi wanita itu dari ujung kaki ke ujung rambut. Paras cantik dengan bentuk tubuh aduhai itu membuatnya bertanya-tanya. Bahkan ia tak mengenali bahwa sosok di hadapannya itu adalah Danija. Buaya memang kamu, Vin? Mama menarik kerah kemeja Alvin hingga tubuh pria itu sedikit mendekat. Siapa dia? Tanya sang mama semakin geram. Alvin memamerkan senyum tipis, lalu berbisik pelan. Calon mantu mama. Jawaban yang diberikan Alvin sontak membuat mamanya memejamkan mata. Ia tampak frustasi. Beginikah hasil didikan kerasnya selama ini? Detik itu juga tangan mamanya sudah bergerak ke atas dan menjambak rambut putranya. Sakit, Mah? Anak mama yang budiman Santosro Galaksi Bima Sakti ini bisa botak. Biarin, pekik wanita itu sangat gerak. Alvin, ternyata selain pembinor, kamu juga buaya ya? Sudut mata Alvin berkerut mendengar tuduhan keji mamanya. Jika disebut pembinor, mungkin ia akan terima karena memang begitulah adanya. Tetapi jika disebut playboy atau buaya, tentu saja ia keberatan. Karena sejak dulu hanya Danija orang yang mengisi hatinya. Kok buaya sih, Mah? Kalau bukan buaya, lalu sebutan apa yang tepat untuk kamu? Penjahat kelamin atau Casanova? Kemarin kamu tergila-gila sama Danija, dan hari ini kamu bawa perempuan lain ke apartemen ini. Maksud kamu apa, Vin? Kamu mau bikin jantung mama senam jomba? Sepintas mama melirik wanita yang mematung di ambang pintu. Meskipun saat ini ia sangat marah, tetapi masih berbicara dengan suara pelan. Wanita asing di sana tidak mendengar. Lagi pula, wanita itu tampak menunduk seperti seseorang yang sedang ketakutan. Rahang Alvin terbuka mendengar tuduhan mamanya yang mulai naik leper. Pria itu menggeleng cepat sebagai bentuk penolakan. Itu Danija, Mah? Hah? Mama kembali melirik ke arah wanita itu sambil memperhatikan dengan teliti. Danija yang sebelumnya berpenampilan biasa dan jauh dari kata modern kini terlihat begitu cantik.
Satu-satunya yang membuat Mama mampu mengenali Danija adalah tatapannya yang memancarkan duka mendalam. Mama melirik Alvin dengan dada kembang kepis karena kesulitan meraup oksigen. Mama mau bicara empat mata sama kamu. Iya, Ma, tapi tidak di sini. Mama mau bicara di rumah. Iya, Ma. Alvin mengangguk setuju. Lagi pula, ia tidak takut lagi meninggalkan Danija sendirian, karena Danija tidak mungkin lagi melakukan hal bodoh seperti ingin bunuh diri. Alvin melajukan mobil meninggalkan rumah setelah berbicara serius dengan mamanya. Tadinya ia sempat takut mamanya akan marah karena beberapa hari Alvin tinggal satu atap dengan Danija. Tetapi setelah menjelaskan kondisi kejiwaan Danija dan juga Danija yang sempat ingin bunuh diri, Mama akhirnya mengerti tindakan Alvin. Sekarang tinggal membalas orang yang sudah membuat Danija kehilangan anaknya. Gumam Alvin dengan pandangan terfokus pada jalan di depan. Tring, ponsel milik Alvin berdering tanda pesan masuk. Laki-laki itu mengurangi kecepatan berkendara, lalu menatap layar ponselnya. Nama kesayangan yang tertera membuat laki-laki itu memilih menepikan mobil untuk membalas pesan. Kak Alvin di mana? Isi pesan Danija. Alvin mengulas senyum penuh bahagia. Apakah Danija merindukannya sampai mengirim pesan untuk menanyakan keberadaannya? Di jalan, kamu kenapa? Disertai emosiun peluh. Boleh minta tolong? Lagi Alvin membalas dengan cepat. Tentu saja boleh. Apa sih yang tidak untuk kamu? Sekarang laki-laki itu malah mengeluarkan kalimat gombalan. Alvin tak lagi segan menunjukkan cintanya kepada Danija setelah kejadian hampir bunuh diri itu. Aku mau titip pembalut swing. Pembalut? Alvin langsung panik, dipikirnya Danija sedang terluka. Dengan cepat ia melakukan panggilan. Halo Danija, kamu berdarah? Tanya Alvin panik. Iya. Laki-laki itu merasa jantungnya akan terhenti saat itu juga. Kok bisa sih? Apa yang kamu lakukan sampai bisa berdarah? Pertanyaan mendesak itu dijawab oleh Danija. Sepertinya bingung dengan pertanyaan Alvin. Tentu saja dirinya masih mengeluarkan darah setelah mengalami keguguran. Karena Danija hanya diam, Alvin kembali bersuara. Ya sudah, tunggu sebentar, aku segera ke sana. Pembalut apa tadi? Pembalut wig. Dahi Alvin berkerut. Ia sempat bertanya dalam hati, pembalut jenis apa yang diminta Danija sampai pakai sayap segala. Tetapi panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas dan mencari apotek terdekat. Karena tak menemukan, akhirnya ia mampir ke sebuah minimarket. Perhatian seorang karyawan minimarket langsung tertuju kepadanya. Karena Alvin terlihat bingung. Ada yang bisa dibantu, Mas? Ya Mbak, saya mau beli pembalut wig. Oh, ada. Mas cari yang seperti apa? Tanya gadis itu ramah. Bingung, Alvin menggaruk kepala. Ia sendiri tidak tahu seperti apa bentuk pembalut wig yang dimaksud Danija. Ia baru mendengar jenis pembalut seperti itu. Setahunya hanya kain kasar yang bisa digunakan untuk membalut luka. Pembalut yang bagus untuk orang berdarah. Pertanyaan ajaib Alvin membuat sang karyawati takut termangu. Lalu kemudian tersadar dalam beberapa detik. Ada beberapa jenis seperti medium flow, heavy flow, sama overneck spats. Semakin bingung, Alvin memasang tampang bodoh. Yang seperti apa itu? Mari ikut saya, Mas. Alvin berjalan mengikuti sang karyawati. Minimarket menuju sebuah rak. Gadis itu menunjukkan beberapa jenis pembalut yang tadi disebutnya. Alvin merasa wajahnya memanas saat itu juga.
Ia yakin sekarang sudah semarah udang rebus saat menyadari benda apa yang ditunjuk gadis itu. Membeli pembalut wanita seperti mencederai image lelaki sejuta pesona yang melekat dalam dirinya. Oh my god, ternyata pembalut beginian. Cek, kalau bukan buat calon istri, ogah beli beginiin. Jadi mau yang mana mas? Karyawati minimarket kembali bertanya. Bungkus semua aja deh mbak, ucapnya berusaha menyembunyikan semburat merah di pipi. Tahu disuruh beli beginian, tadi aku minta Erik yang beli. Per 40 orang suruhan Repan. Alvin keluar dari minimarket. Setelah melakukan pembayaran, wajahnya masih terlihat merah. Betapa tidak, ini adalah pertama kali ia membeli keperluan pribadi wanita itu. Kini di tangannya ada 2 kantongan berisi pembalut. Karena bingung harus membeli jenis apa, ia sampai membeli semua jenis yang menggunakan wing. Lalu, kalau Danis menitip sesuatu, aku harus pastikan dulu benda apa itu. Lelaki itu membuka pintu mobil bagian belakang dan meletakkan 2 kantongan belanjaan, lalu kemudian melaju meninggalkan minimarket. Mobil yang dikemudikan Alvin melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Beberapa kali ia melirik kendaraan di belakang melalui kaca spion. Sepintas tidak ada yang aneh, tetapi entah mengapa sejak meninggalkan minimarket ia merasa seperti diikuti. Mau main-main rupanya. Melewati sebuah persimpangan jalan, Alvin membelokkan mobilnya ke kiri. Benar saja, beberapa motor di belakang masih terus mengikuti. Sekarang Alvin yakin benar-benar sedang diikuti. Salah cari musuh kalian, gumamnya sambil menembak dalam benak siapa orang-orang di belakang mobilnya. Alvin lantas meraih ponsel miliknya. Erik, asisten pribadi sekaligus teman baiknya itu, adalah orang yang pertama yang dipilih Alvin untuk dihubungi. Setelah beberapa detik menunggu, panggilan pun terhubung. Ia terdengar sapaan seseorang pria di ujung telepon. Mau makan tidak, Rick? Temani aku sebentar. Pertanyaan bernada perintah itu meluncur dengan bebas. Makan? Tumben ngajak. Biasanya sama ayam dan Ija, sindir lelaki itu. Sebab akhir-akhir ini sang bos jarang mengajak makan. Tidak usah banyak protes kamu. Mau makan tidak? Balas Alvin tidak kalah ketus. Maulah, kebetulan belum makan. Erik menjawab dengan nada kesal, sebab dirinya memang belum sempat makan malam akibat menyelesaikan pekerjaan yang ditinggal Alvin seenaknya. Nasib menjadi bawahan, begitu pikirnya. Beruntung mereka berteman baik. Jika tidak, Erik mungkin memilih lisensi dan mencari pekerjaan baru. Sudut bibir Alvin terangkat tipis. Ia merasa berhasil mengelabui Erik, padahal hanya ingin membantunya menghajar orang asing yang sedang mengikutinya. Ya sudah, kita ketemu di ujung jalan dekat sekolah dulu. Jalan sekarang ya. Kenapa di sana, Tim? Itu kan tempat sunyi. Mana ada tempat makan di sana? Erik agak heran. Kita kumpul di sana saja, sekalian nostalgia. Panggilan terputus begitu saja. Erik melirik ponselnya kesal sambil bergumam. Jalan itu kan tempat si Alvin sering tawuran dulu. Kenapa harus ketemu di sana? Memang tidak ada tempat lain yang lebih keren? Meskipun menggerutu, Erik mempercepat langkahnya menuju parkiran. Sementara hal itu, Alvin masih terus melakukan mobil menuju tempat yang diberitahukan kepada Erik tadi. Pengendara di belakang masih mengikuti, membuat Alvin menginjak pedal gas dalam sehingga mobil melesat cepat.
Tiba di jalan yang cukup sunyi, Alvin sengaja mengurangi kecepatan. Beberapa kendaraan di belakang pun menyalip dan langsung menghadap. Suara decitan ban mobil yang bergesekan dengan aspal terdengar memekik kala Alvin menginjak pada rem dalam, yang membuat laju mobil seketika terhenti. Matanya nyalang menatap beberapa motor yang tiba-tiba menghalauinya. Masih untung Alvin masih punya rasa kasihan dan menginjak pada gas dalam. Jika tidak, ia pasti sudah menabrak motor di depan dengan mobilnya. Lumayanlah merenggangkan otot-otot. Sudah lama tidak tawuran. Alvin bermonolog seraya menatap 6 pria berpakaian hitam di hadapannya yang tampak sudah turun dari kendaraannya. Beruntung Alvin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya berkelahi ala anak jalanan. Melawan 6 pria yang tak memiliki bekal bela diri sudah pasti menjadi hal mudah baginya. Turun, seorang pria bermuka garang mengetuk kaca jendela mobil dengan kasar. "Woi, tidak usah nyolot," pekik Alvin. Pria itu pun membuka pintu mobil dan turun dengan santai. Sama sekali tidak terlihat kepanikan ataupun ketakutan di wajahnya. "Ada apa ini?" Tiba-tiba terdengar suara tak asing. Erik tiba di saat yang tepat. Pria itu tampak bingung sebelum mampu menebak apa maksud Alvin memintanya ke sana. "Siapa kamu? Jangan ikut campur," pekik salah satu pria. "Kalian ini yang siapa?" balas Erik. "Tidak usah banyak tanya," bentak salah satu pria dengan gerakan memukul-mukul tangannya sendiri. Sikap waspada Alvin dan Erik langsung muncul saat melihat 6 pria berpenampilan seperti preman itu sudah mengapung. Keduanya berdiri dalam posisi saling memunggungi. Namun baik Alvin maupun Erik masih tampak sangat senang. "Jadi sebenarnya kamu ajak ke sini untuk makan orang toh? Kan tadi aku sudah bilang nostalgia." Erik mendekus kesal. Jika posisi mereka tidak sedang terdesak, ia pasti sudah memakai bos sekaligus temannya itu. "Siapa yang kirim kalian ke sini?" tanya Alvin santai. "Kamu akan tahu nanti. Sekarang beritahu di mana kamu sembunyikan Bu Daniza." Alvin terkekeh sinis. Ia menggulung ujung lengannya sampai batas siku. Di titik ini ia semakin yakin dengan dugaannya. Sepertinya laki-laki model tampang dan burung itu yang kirim kalian. Erik pasti sudah terbahak mendengar panggilan yang disematkan Alvin untuk Repan. Jika tidak ingat, posisi mereka saat ini sedang dikeroyok. "Habis kalian," Alvin melepas jakit yang membalut tubuhnya dan melempar ke mobil. Perkelahian pun tak terhindarkan. Alvin dan Erik menghajar satu persatu pria yang hendak menyerangnya tanpa tersentuh sedikit pun. Hingga semua pria tak dikenal itu terkapar, tak berdaya di jalan. "Siapa yang kirim kalian?" Alvin menginjak punggung salah satu pria itu sambil menarik tangannya ke atas. Suara erengan kesakitan pun terdengar memilukan. "Pak Repan," jawab laki-laki itu dengan suara serak menahan sakit. Alvin dan Erik saling pandang saat itu. Keduanya tampak tidak terkejut. Repan mungkin ingin membalas perbuatan Alvin yang pernah memukulinya hingga babak belur. "Kasih tahu ke bos lo kalian. Lain kali kalau mau ngeroyok cari yang lebih jago," ujar Alvin melepas cengkeraman tangannya dari jaket yang dikemudikan pria itu. "Sekarang kalian pergi sebelum terjadi yang lebih parah dari ini." Tanpa menunggu, keenam preman itu sudah meninggalkan lokasi perkelahian. Erik menatap Alvin setelahnya. Kenapa juga ia harus percaya dengan ajakan dan rayuan Alvin tadi? Katanya ngajak makan, tahunya ngajak tawuran. Protesnya ketus. "Sengaja biar kamu mau," jawab Alvin tanpa memindahkan ekspresi asistennya itu. Erik masih mengatur napas yang terasa memburu.
Perkelahian tadi seperti menguras habis tenaganya. Kenapa juga Srepan harus kirim orang tidak becus seperti mereka? Ganggu waktu saja. Saat itu juga Alvin teringat kepada Danija. Ya ampun, ia hampir lupa bahwa Danija sedang menunggu barang titipannya di apartemen. Aku hampir lupa, Alvin melirik Erik. Aku jalan dulu ya, aku buru-buru mau ke apartemen. Danija sudah menunggu. Ingin sekali Erik melayangkan buke mentah ke wajah bosnya itu. Setelah dibantu tawuran, sekarang seenaknya main pergi, sindir Erik. Ini semua salah Srepan itu. Kalau dia tidak main keroyokan, aku tidak akan sampai merepotkan kamu malam ini. Erik menarik napas dalam. Sekarang Alvin malah menyalahkan Repan. Salah sendiri, kenapa umpetin istri orang? Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Untuk saat ini kita cuma satu video aja ya untuk cerita ini. Ya, sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.